Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Lutfitasari dengan NIM 2023131334. Saya dari kelas 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan obat yang bekerja pada sistem pencernaan, yaitu biasa disebut sebagai obat antasida. Obat antasida. Obat antasida adalah jenis obat yang digunakan untuk meredakan gejala gangguan pencernaan seperti MAH, mulas, dan heartburn. Obat ini bekerja dengan menetralkan asam lambung yang berlebihan. Fungsi obat antasida. Obat antasida bekerja dengan menetralkan asam lambung yang berlebihan. Hal ini membantu mengurangi rasa tidak nyaman dan gejala gangguan pencernaan. Obat antasida juga dapat melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Fungsi obat antasida yang pertama yaitu menetralkan asam lambung. Obat antasida mengandung basa yang bereaksi dengan asam lambung untuk menetralkannya. Yang kedua, membuat pH lambung meningkat. Dengan menetralkan asam, obat antasida meningkatkan pH lambung sehingga mengurangi iritasi. Dan yang ketiga, melindungi lambung. Obat antasida membentuk lapisan pelindung pada lambung untuk mencegah kerusakan akibat asam lambung. Jenis-jenis obat antasida. Obat antasida tersedia dalam berbagai bentuk, seperti tablet, kapsul, bubuk, dan cairan. Ada banyak jenis obat antasida yang tersedia, masing-masing memiliki bahan aktif yang berbeda. Antasida berbahan dasar kalsium. Kalsium karbonat adalah bahan aktif yang umum dalam antasida. Efek sampingnya adalah konstipasi. Lalu ada juga antasida berbahan dasar magnesium. Magnesium hidroksida merupakan bahan aktif antasida. Efek sampingnya adalah diare. Dan yang terakhir, antasida berbahan dasar aluminium. Aluminium hidroksida adalah bahan aktif antasida. Efek sampingnya yaitu adalah sembelit. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi penggunaan obat antasida. Obat antasida digunakan untuk meredakan gejala gangguan pencernaan seperti heartburn, MAH, dan mulas. Namun, obat ini tidak boleh digunakan dalam kondisi tertentu, yaitu tidak dapat diberikan pada seseorang yang mempunyai alergi terhadap bahan aktif, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Dosis dan cara penggunaan obat antasida. Dosis dan cara penggunaan obat antasida berbeda-beda, tergantung pada jenis obat, usia, dan kondisi pasien. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk menentukan dosis yang tepat. Yang pertama yaitu dosis. Dosis yang tepat ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien. Yang kedua, cara penggunaan. Obat antasida dapat diminum dengan air putih atau sesuai petunjuk pada kemasan. Yang ketiga yaitu waktu penggunaan. Obat antasida umumnya diminum setelah makan atau sebelum tidur. Dan yang keempat, frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaan obat antasida disesuaikan dengan kondisi pasien. Efek samping obat antasida. Seperti semua obat antasida dapat menyebabkan efek samping. Efek samping yang umum meliputi sembelit, diare, dan gangguan pencernaan. Yang pertama, sembelit. Antasida berbahan dasar kalsium dan aluminium yang menyebabkan sembelit. Yang kedua yaitu diare. Antasida berbahan dasar magnesium yang dapat menyebabkan diare. Dan yang ketiga, gangguan pencernaan. Beberapa orang mungkin mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi antasida. Next, interaksi obat antasida dengan obat lain. Obat antasida dapat berinteraksi dengan obat lain, sehingga mengurangi efektivitasnya atau menyebabkan efek samping. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan obat antasida bersamaan dengan obat lain. Yang pertama, dengan antibiotik. Antasida dapat mengganggu penyerapan antibiotik. Yang kedua, ada obat anti jamur. Antasida dapat mengurangi efektivitas obat anti jamur. Dan yang ketiga, obat antidepresan. Antasida dapat meningkatkan efek samping obat antidepresan. Dan yang keempat, ada obat pengencer darah. Antasida dapat meningkatkan risiko pendarahan. Nah, dan yang terakhir yaitu pencegahan dan perawatan dengan obat antasida.
Untuk mencegah gangguan pencernaan, perhatikan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Jika Anda mengalami gejala gangguan pencernaan, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang pertama, kita bisa melakukan pola makan sehat, makan makanan yang mudah dicerna, dan hindari makanan pedas dan berlemak. Yang kedua, gaya hidup sehat. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. Dan yang terakhir yaitu konsultasi ke dokter. Jika gejala gangguan pencernaan berlanjut, maka kita harus mengkonsultasikan dengan dokter. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.